Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BPMP Provinsi Gorontalo. Senang sekali saya Silvi Widyastuti Miolo bisa memandu perbincangan kita di pagi hari ini melalui podcast kami Ponua Podcast Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo. Dan di pagi hari ini kita akan berbincang melalui perencanaan berbasis data. Dan untuk itu di pagi ini di studio kami telah hadir Ibu Irawati Masya, Widya Prada, ahli muda sekaligus fasilitator untuk perencanaan berbasis data ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ira, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Silvi. Baik Bapak Ibu, terkait dengan perencanaan berbasis data ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perencanaan berbasis data ini merupakan bentuk pemanfaatan data pada platform rapot pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan terhadap capaian mutu pembelajaran. Dan Ibu Ira, mungkin bisa Ibu Ira ceritakan terlebih dahulu atau mungkin bisa dijelaskan kepada kami, kepada masyarakat awam, apa sebenarnya platform raport pendidikan maupun perencanaan berbasis data ini. Ya, terima kasih Bu Silvi. Untuk perencanaan berbasis data, seperti kita ketahui bersama, itu merupakan pemanfaatan data yang ada di platform rapor pendidikan. Kalau berdasarkan episode Merdeka Belajar ya, itu ada di Merdeka Belajar Kemendikbudristek di episode ke-19, raport pendidikan. Nah, ini tujuannya untuk apa sebenarnya? Nah, tujuannya untuk perbaikan pembelanjaan anggaran dan pembenahan sistem pengelolaan sekolah, satuan pendidikan, dan dinas yang efektif, akuntabel, dan konkret untuk perbaikan capaian pembelajarannya ke depan. Nah, dari berdasarkan perencanaan berbasis data menggunakan platform rapor pendidikan ini sangat membantu sekolah, satuan pendidikan, Pemda terhadap mereka pada saat mereka melakukan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan maupun Pemda atau dinas ini lebih terarah, lebih konkret sesuai dengan kebutuhan sekolah, Bu Silvi. Baik Ibu Ira, jadi dari penjelasan Ibu tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua hal yang terkait satu sama lain, yaitu rapot pendidikan dan perencanaan berbasis data ini. Jadi perencanaan berbasis data ini bisa dilakukan setelah rapot pendidikan itu ada. Mungkin Ibu bisa ceritakan, bagaimana langkah-langkah untuk menganalisis rapot pendidikan tersebut. Pada platform raport pendidikan sebenarnya sudah dilakukan oleh satuan pendidikan dan dinas dari tahun-tahun kemarin, tahun 2022 itu sudah jalan sebenarnya. Nah, di tahun ini sebenarnya Bu Silvi, di tahun ini perencanaan berbasis data pada platform rapor pendidikan dengan keluarnya platform rapor pendidikan 2.0 itu sudah lebih terarah sebenarnya. Kalau kemarin mungkin ada beberapa masukan dari satuan pendidikan yang terkendala pada saat melakukan perencanaan berbasis data. Nah, di tahun ini keluar platform rapor pendidikan 2.0 itu sudah lebih mengarah sebenarnya untuk satuan pendidikan maupun dinas melakukan refleksi perbaikan pencapaian mutu pendidikan melalui perencanaan berbasis data yang lebih terarah. Karena di fitur-fitur yang terbaru ini sebenarnya sudah sangat-sangat memudahkan sekolah untuk melakukan refleksi diri sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu Bu Silvi. Berarti dari platform rapot pendidikan itu sudah ada rekomendasi yang kemudian bisa dijadikan rujukan oleh sekolah untuk menyusun perencanaan. Seperti itu Ibu Ira? Iya. Di platform rapor pendidikan yang menggunakan platform rapor pendidikan 2.0 yang saat ini dirilis kemarin, kalau untuk satuan pendidikan dirilis di bulan Mei bulan kemarin, sebenarnya ada beberapa fitur-fitur tambahan yang membantu sekolah sebenarnya. Membantu sekolah
memudahkan dalam melakukan perencanaan berbasis data. Tahun ini dengan rilisnya platform raport pendidikan 2.0 ada beberapa fitur-fitur tambahan seperti ini ya, seperti saya contohkan Bu Silvi. Di fitur-fitur tambahan itu ada beberapa fitur untuk gambaran umum Satpem maupun Pemda yang lebih ringkas dan sistematis seperti apa capaian satuan pendidikan pada saat mereka unduh platform rapor pendidikan itu. Sudah ada gambaran umum sekolah ini berada di posisi mana untuk mutu dan relevansi hasil belajar muridnya, mereka ada di posisi mana. Kemudian fitur-fitur lainnya itu tergambar delta perubahan capaiannya sebenarnya. Delta perubahan capaian dari tahun kemarin dan tahun ini ada peningkatan atau penurunan terhadap capaian mutu relevansi hasil belajar. Jadi di sini akan menjadi refleksi perbaikan oleh satuan pendidikan untuk perbaikan, karena kelihatan konkret di sini, sudah kelihatan lebih konkret, lebih nyata perbaikan mutu dan relevansi hasil belajar saya tahun kemarin ada mengalami kenaikan atau ada capaian delta di situ. Ada capaian delta positif maupun negatif yang perlu ada pembenahan kembali sesuai dengan fitur-fitur yang ada keluar di rapor pendidikan saat ini, yaitu platform rapor pendidikan 2.0. Jadi di raport pendidikan itu sebenarnya sudah ada hasilnya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada delta kenaikannya. Delta ini yang kemudian akan dijadikan dasar oleh sekolah untuk kemudian melakukan perbaikan, melakukan perencanaan terkait dengan perbaikan pendidikan ataupun proses belajar mengajar yang ada di satuan pendidikan. Nah, kalau di pemerintah daerah, apakah hal itu juga terjadi, Ibu? Untuk satuan pendidikan, Satpem, dan akan rilis bulan ini, akhir bulan ini atau awal bulan Juli itu akan keluar lagi rapor pendidikan, platform rapor pendidikan 2.0 khusus untuk Pemda. Untuk platform rapor pendidikan pemerintah daerah atau dinas, ini akan dirilis akhir bulan ini dan atau mungkin awal bulan depan. Nah, di situ dinas Pemda, dalam hal ini Pemda, itu sudah bisa melihat gambaran sekolah-sekolah yang ada di satu kabupaten, misalnya Kabupaten Gorontalo atau Kota Gorontalo, sekolah-sekolah mana yang perlu diintervensi sebenarnya. Lebih mengarah ke situ, lebih diintervensi karena untuk Satpem dengan Pemda, terkait dengan platform rapor pendidikan pada Pemda, pemerintah daerah atau dinas, ini platform pendidikan yang akan dirilis di tahun ini, yaitu untuk Pemda itu diperkirakan insya Allah ini keluar akhir bulan ini atau awal bulan Juli nanti. Itu Pemda sudah bisa lebih melihat untuk capaian mutu hasil belajar peserta didik di kabupaten itu berapa banyak sekolah yang ada peningkatan deltanya dan berapa banyak sekolah yang mengalami penurunan deltanya atau yang berada di posisi tinggi dan berapa banyak sekolah ada di posisi rendah, dan ini sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan seperti itu. Jadi Pemda lebih mengarah pada pengambilan kebijakan seperti apa yang akan mereka lakukan dalam perencanaan daerah terkait lagi dengan pemenuhan standar pelayanan minimum oleh Pemda. Dan ini sebenarnya sangat memudahkan Pemda setelah melihat platform rapor pendidikan 2.0 yang akan keluar bulan ini atau awal bulan depan, insya Allah perbaikan mutu relevansi baik di literasi pengetahuan dasar, numerasi, kemudian ada iklim lingkungan belajar yang perlu diperbaiki oleh Pemda di situ, dan akan terlihat juga perluasan akses dan peningkatan kompetensi guru yang akan dilakukan perbaikan oleh Pemda terhadap perencanaan anggaran daerah. Seperti itu Ibu Sylvia akan digunakan. Untuk raport pendidikan satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Di platform raport pendidikan tadi disampaikan oleh Ibu Ira sudah ada rekomendasi yang kemudian bisa menjadi acuan dari sekolah maupun pemerintah daerah untuk perbaikan pendidikan di satuan pendidikan maupun di daerah masing-masing. Nah, apakah rekomendasi itu masih harus dianalisis lagi, Ibu Ira? Iya,
Untuk rekomendasi yang pada saat diunduh oleh satuan pendidikan melalui platform rapor pendidikan masing-masing sekolah, itu memang perlu diunduh lagi untuk melihat rekomendasi-rekomendasi apa yang akan perlu dibenahi. Nah, kalau dilihat ini di platform rapor pendidikan sebenarnya kita langsung melakukan analisis, kita langsung melakukan perencanaan berbasis data itu langsung di platform rapor pendidikan malah lebih mudah. Karena Bu Silvi, di platform rapor pendidikan, satuan pendidikan, ini utamanya satuan pendidikan itu sudah melihat sekarang ini ada 6 program prioritas Kemendikbud yang menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran-anggaran sekolah. Jadi di situ yang akan dilihat pertama, literasi bagaimana capaian deltanya, kemudian numerasi bagaimana capaian deltanya, kemudian karakter di sekolah itu bagaimana capaiannya, dan ada iklim lingkungan, iklim keamanan sekolah, kemudian iklim inklusivitasnya, iklim kebinekaan, dan yang terakhir yang ada tambahan program prioritas 1 yaitu kualitas pembelajaran. Nah, di sini sekolah, satuan pendidikan khususnya sekolah ini ya, satuan pendidikan menggunakan 5 program prioritas ini yang terpampang di platform rapor pendidikan di 2.0. Nah, 6 program prioritas ini satuan pendidikan bisa diarahkan kenapa literasinya ada mengalami capaian delta yang turun dan bagaimana akar masalahnya, di mana akar masalahnya di sini, dan dilakukan pembenahan. Nah, itu bentuk rekomendasi yang perlu dilakukan oleh sekolah sebagai tindak lanjut penyusunan program anggaran sekolah. Dan ada beberapa pertanyaan terkait dengan raport pendidikan maupun dengan perencanaan berbasis data ini. Seperti pertanyaan dari Pak Yansur Panigoro, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Gorontalo. Kita simak sama-sama, Ibu. Raport pendidikan ini kan adalah satu platform yang dikembangkan oleh kementerian yang menyediakan data tentang hasil evaluasi sistem pendidikan yang ada di sekolah berdasarkan hasil asesmen nasional. Dan seiring dalam berjalannya waktu kan di aplikasi rapor pendidikan itu sudah ada rekomendasi perencanaan berbasis data. Jadi kami sangat terbantu karena pada awalnya RU ternyata di perencanaan berbasis data itu sudah ada rekomendasi situ. Sehingga kami berupaya untuk merencanakan perencanaan sekolah itu berdasarkan apa yang menjadi prioritas rekomendasi daripada perencanaan berbasis data yang ada di aplikasi rapor pendidikan itu. Nah, cuma memang yang menjadi kendala kami adalah di awal-awal itu ya, kendala kami di awal-awal karena memang menu yang ada di ARKA itu mungkin belum terupdate atau gimana, yang jelas ada hal-hal penting yang memang tidak sesuai dengan rutin BOS itu. Ya, jadi itu yang menjadi kendala kami ketika kami merencanakan terkait rekomendasi dari perencanaan berbasis data itu ternyata tidak ada di ARKAS itu, penamaannya mungkin kurang sesuai, dan kami agak was-was ya di dalam merencanakan itu karena begitu jelinya atau pemahaman dari tim pemeriksa itu lain. Oleh karena itu kami kadang-kadang hanya melihat cantolan-cantolannya saja untuk kegiatan katakanlah peningkatan literasi, peningkatan numerasi, juga terkait dengan peningkatan karakter anak-anak didik. Jadi kendala kami masih di situ. Nah, kami berharap pada tim ARKAS bahwa kesesuaian jenis BOS yang diturunkan setiap tahun itu bisa update dengan ARKAS supaya kami mau betul-betul merencanakan sesuai dan pas betul dengan apa yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan itu sendiri. Ya, masih kendala kami di dalam peningkatan literasi numerasi berdasarkan hasil rekomendasi itu adalah pemanfaatan atau pelibatan orang tua. Memang rata-rata orang tua kan yang ada di sekolah ini dari siswa itu adalah
memang mereka latar belakang yang macam-macam, yang banyak didominasi oleh siswa-siswa yang menengah ke bawah, sehingga latar belakang orang tuanya juga ini sulit kita untuk menjadikan mereka sebagai narasumber belajar untuk kita datangkan ke sekolah. Namun itu pun kami tetap memanfaatkan secara maksimal. Misalnya ada orang tua yang profesinya dokter, ya, ini kami undang untuk jadi narasumber di sekolah. Begitu juga kalau ada yang orang tuanya polisi, itu kami undang untuk sosialisasi tentang lalu lintas ataupun hukum dan sebagainya. Nah, jadi kami berusaha maksimal, cuma memang belum maksimal itu. Nah, di dalam Juknis BOS itu ada, tapi di ARKAS-nya itu yang tidak ada. Nah, padahal kami menginginkan bahwa memang ada pelibatan orang tua secara aktif, karena memang setelah kami menganalisis rapor pendidikan bahwa ada memungkinkan kita untuk bisa mengundang mereka. Berikut juga ketika kita melibatkan orang tua, memang banyak kendala. Yang pertama dari sisi waktu mereka, ya. Dia memanfaatkan orang tua sebagai sumber belajar itu, kadang-kadang mereka mengatakan tidak ada waktu. Kalaupun ada waktu, berarti berkonsekuensi pada misalnya mereka harus kita bayar transport dan sebagainya. Nah, ini di dalam menu ARKAS itu agak susah kita ruwetkan. Oleh karena itu kami berharap bahwa antara ARKAS dan Juknis BOS itu harus ada kesesuaian dan ada update-nya. Jadi ya pertanyaannya seperti itu, mungkin Ibu Ira bisa jelaskan Terkait dengan beberapa fitur di dalam pada saat kepala sekolah mengunduh atau guru-guru mengunduh rapor pendidikan atau rekomendasi dan upload ARKAS di platform rapor pendidikan, itu ada beberapa fitur yang tidak ada di ARKAS. Seperti kita ketahui bersama, pada saat pendampingan kemarin, pendampingan PBD di beberapa satuan pendidikan, fitur-fitur atau akun-akun kode-kode kegiatan di ARKAS yang pada saat mereka unduh platform rapor pendidikan, memang ada yang belum berkesesuaian sebenarnya, Bu Silvi, memang seperti itu. Ada yang belum berkesesuaian antara kode-kode akun kegiatan yang pada saat diunduh platform rapor pendidikan dengan ARKAS, kode-kode ARKAS yang mereka pegang di sekolah atau bendahara pegang. Nah, sebenarnya kalau pengalaman kami kemarin pada saat kami lakukan pendampingan, itu terkait dengan masalah bahasa sebenarnya, Bu Silvi. Seperti contoh, mereka itu melakukan debat bahasa Inggris. Ada kegiatan-kegiatan tahunan oleh sekolah melakukan debat bahasa Inggris. Nah, sebenarnya di ARKAS memang walaupun dicari debat bahasa Inggrisnya itu tidak bakalan ketemu sih sebenarnya kegiatan-kegiatan situs. Padahal itu menunjang literasi sih sebenarnya ya. Nah, tapi di ARKAS itu hanya terbaca dari kegiatan English Club sebenarnya di situ. Dan ada beberapa lagi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya penamaan yang untuk disesuaikan dengan kode kegiatan itu memang tidak ada. Seperti kemarin itu tentang peningkatan kualitas belajar lewat PMM ya. Di fitur-fitur itu pada saat satuan pendidikan mengunduh rapor pendidikan, ada belajar bersama pembenahan benahi 1 sampai benahi 10 ya kemarin ya, untuk menyelesaikan akar masalah itu, dan diarahkan guru untuk belajar lewat PMM. Nah, untuk belajar lewat PMM di ARKAS itu tahun-tahun kemarin itu sebenarnya belum tersurat ya dalam juknis dalam kode-kode akun kegiatan ARKAS. Nah, di tahun ini sudah jelas, Bu Silvi, peningkatan pengembangan diri terkait kualitas belajar melalui PMM itu sudah ada. Kemudian ada beberapa lagi juga kegiatan-kegiatan seperti kegiatan untuk meningkatkan kualitas iklim keamanan sekolah. Itu kemarin memang kalau di ARKAS sih kebanyakan sekolah itu, Bu Silvi, mereka untuk peningkatan kualitas peningkatan iklim keamanan sekolah itu, misalnya mereka mengundang untuk sosialisasi tentang kekerasan seksual, kekerasan fisik,
kemudian penyalahgunaan narkoba. Nah, sebenarnya kalimat-kalimat untuk sosialisasi seperti itu sebenarnya memang seperti kendalanya Pak Kepala Sekolah Pak Yansur itu memang tidak ada. Tapi pengkalimatannya itu yang kita akan sesuaikan, yaitu penyelenggaraan pencegahan tindak kekerasan. Itu ada sebenarnya di Arkas. Nah, kesesuaian ini sebenarnya yang perlu kita lakukan lagi pendampingan, sebenarnya sih pendampingan lebih mendalam baik dari dinas selaku pemegang markas ya, kalau di situ manajemen Arkasnya, dan kami dari BPMP selaku kami dari fungsional Widya Prada terus lakukan pendampingan bagaimana menyesuaikan benahi atau usulan-usulan rekomendasi yang dilakukan oleh sekolah terhadap cantolan-cantolan di Arkas. Seperti itu Bu Silvi, dan ini memang terus dilakukan pemenahan. Dan ada jawaban pertanyaan Pak Yansur satu tentang pelibatan orang tua sih sebenarnya di kendalanya yang tidak bisa dianggarkan di Juknisbos. Nah, kalau saya buka kode kegiatan tahun ini untuk Arkas, sebenarnya ada sih cantolannya Pak Bu Silvi, ada cantolannya sih sebenarnya di situ, yaitu di kode akun kegiatan di standar proses kalau tidak salah, ada pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam penguatan pembelajaran karakter kemandirian. Nah, ini cantolan sebenarnya untuk di Arkas yang bisa dianggarkan kegiatan apa untuk melibatkan orang tua untuk dianggarkan di Arkas. Yang kemarin mungkin Pak Kepala Sekolah kesulitan menganggarkan kegiatan pelibatan orang tua ini dicantolkan ke Arkas. Nah, kalau saya kita buka bersama ya kode-kode kegiatan Arkas itu kalau tidak salah ada di proses ya, sekali lagi ada di proses itu, pengaman dingin ada di situ terkait pelibatan orang tua. Nah, ini sebenarnya lebih memudahkan sekolah sehingga pada saat mereka melakukan perencanaan memang benar-benar yang dibutuhkan oleh sekolah dan dicantolan di Arkas itu bisa sejalan, seperti itu Bu Silvi. Jadi sebenarnya ini merupakan masalah bahasa ya? Iya Mas. Masalah bahasa, tetapi kemudian ada kekhawatiran dari pihak sekolah jangan sampai masalah bahasa yang mereka tafsirkan ini akan berbeda dengan penafsiran dari mungkin pihak eksternal, mungkin dari auditor ataupun dari siapa saja yang membaca terkait perbedaan bahasa ini. Mungkin bisa Ibu Ira jelaskan. Iya, kalau dibilang memang ada beberapa sekolah yang belum bisa menganggarkan dananya di Arkas karena mereka bukan dibilang ketidaktahuan juga ya. Kegiatan yang mereka rencanakan, mereka anggarkan dengan kegiatan ini pada saat di scroll kode kegiatan di Arkas tidak ada. Nah, ini kembali lagi ada pendampingan dan di sini memang peran markas sih sebenarnya bisa mengarahkan sekolah. Sebenarnya kegiatan ini cantolannya di sini sebenarnya. Kegiatan ini cantolannya di sini sebenarnya. Dan untuk terkait dengan pemeriksaan, saya rasa kalau dia berkesesuaian antara kegiatan yang mereka rencanakan dengan maksud dari kegiatan yang mereka rencanakan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah pada saat pemeriksaan itu apabila dalam segi penganggaran yang sebenarnya tidak bisa dianggarkan, tapi mereka anggarkan, dan itu mungkin kembali lagi pada aturan-aturan di Juknisbos. Ada yang memang misalnya konsumsi atau makan minum ya sebenarnya memang pada saat ada aturan-aturan BOS yang memang tidak bisa dianggarkan di kegiatan-kegiatan yang pada saat ada terjadi kegiatan pembelajaran oleh sekolah seperti itu. Nah, ini juknis BOS seperti ini yang mungkin lebih lebih membutuhkan pendampingan lebih intensif antara markas, dinas, dan kami dari BPMP atau dari pendamping-pendamping ini seperti ini sebenarnya dalam penganggaran sehingga tidak ada kesalahan atau temuan-temuan dalam penganggaran atau dalam budget sekolah dan temuan-temuan oleh sekolah seperti itu Bu Silvi. Ibu Ira, ini juga masuk pertanyaan ke kami dari Ibu Sulastri Katili, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Gorontalo. Jadi beliau menanyakan terkait dengan rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan beliau untuk SMP 12 itu di dimensi C dari tahun
2021 maupun 2022 itu tidak ada perubahan. Bisa Ibu Ira saksikan melalui video berikut ini. Iya, jadi memang ada hal yang masih saya pertanyakan dari rapot pendidikan yang dari 2021 sampai 2022 di dimensi C yang khusus pada pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Saya melihat datanya itu belum ada perubahan, Bu. Jadi mungkin ada bimbingan di situ, bahkan ada yang tidak ada data, bahkan nilainya masih nol. Sedangkan di kenyataan seperti contohnya SMP 12 itu ada satu jadi guru penggerak. Belum terdaftar di situ dari 2021 sampai 2022 dan manajerial kepala sekolah itu masih nilainya masih nol. Iya, terima kasih yang terkait dengan yang dimensi C ya, yang di Iya. platform raport pendidikan. Nah, dimensi C itu seperti kita ketahui bersama itu kompetensi dan kinerja GTK sebenarnya di situ dimensi C-nya di platform raport pendidikan. Nah, memang ada beberapa indikator yang memang datanya belum tersedia, data terbarunya belum tersedia. Dan ini memang kalau kita ketahui bersama untuk dimensi C kompetensi dan kinerja GTK yang pertama ada beberapa fitur terkait dengan proporsi ya, proporsi guru tenaga kependidikan yang sebagai yang bersertifikat. Sertifikat, iya. Kemudian guru dan tenaga kependidikan yang sebagai guru tenaga kependidikan penggerak ya. Kemudian ada pengalaman pelatihan GTK salah satunya ini. Nah, sub-sub kegiatan ini sebenarnya kalau kita lihat di dimensi C, yaitu proporsi GTK bersertifikat, kemudian proporsi GTK penggerak, kemudian ada di situ pengalaman pelatihan GTK. Ini kembali lagi pada pembenahan Dapodik, Bu Silvi. Kembali lagi kepada pembenahan Dapodik. Nah, proporsi GTK penggerak ini sebenarnya ada ya data-datanya di Dapodik. Dan ini sekolah perlu melakukan pembenahan sebenarnya. Dan terkait dengan pengalaman pelatihan GTK, kebanyakan memang kalau dilihat ya, kalau selama ini kami lakukan pendampingan, biasanya banyak guru atau kepala sekolah mengatakan, Bu, kami ini sudah sering melakukan pelatihan, sering kami mengikuti pelatihan. Tapi kenapa di platform raport pendidikan kami masih capaiannya masih merintis, masih merah malah. Nah ini pada saat kemarin kami lakukan pendampingan sebenarnya, kami mengundang operator Dapodik, kami membuka fitur-fitur Dapodik. Nah, sebenarnya ditemukan di situ pelatihan GTK itu tidak terdata, Bu Silvi. Tidak terdata di Dapodik. Seperti ada fitur pengalaman pelatihan GTK itu sudah berapa tahun mengikuti. Tahun berapa mengikuti, penyelenggaranya siapa, dilakukan oleh siapa, dan apa judul kegiatan pelatihan itu. Ada yang tidak terisi, ada pun yang sudah terisi, tapi itu sudah 5 tahun kemarin. Nah, mereka mengupdate data itu yang memang kebanyakan ya, bukan berarti semua sekolah, tapi banyak sekolah yang belum mengupdate. Padahal ada fitur-fitur di situ. Satu lagi, fitur yang kosong. Yang pada saat kami lakukan kemarin pendampingan Dapodik, kegiatan literasi sekolah. Nah, kegiatan literasi sekolah itu tidak terdata, kosong kegiatan literasi sekolah. Padahal di situ untuk peningkatan kompetensi GTK dalam hal ini kepala sekolah, di fitur kepala sekolah itu ada pelatihan oleh sekolah, pelatihan sekolah yang perlu ada pengembangan, yang perlu ada update data. Sehingga kegiatan-kegiatan oleh sekolah itu bisa terbaca di Dapodik. Sehingga pada saat ditarik data di Dapodik, data yang diambil adalah data terupdate. Sehingga kenapa memang di dimensi C ini banyak fitur-fitur data-data terbaru yang belum tersedia. Dan ini memang dari tahun kemarin, dan ini akan di minimal mungkin tidak akan lagi ada, sehingga ada beberapa data-data sudah mulai dibenahi untuk dimensi C di tahun ini. Platform raport, kalau saya sudah buka dimensi C itu sudah mulai ada terisi indikator indikator yang sudah terbaca datanya tahun ini. Iya, terima kasih. Jadi intinya di Dapodik ya Bapak Ibu. Iya, perbaikannya di Dapodik. Sekali lagi Bapak Ibu sahabat BPMP Provinsi Gorontalo. Jadi mungkin Bapak Ibu
Dapodiknya perlu diperhatikan lagi. Pengisiannya, operatornya mungkin bisa diminta untuk lebih memperhatikan sekecil apapun data yang diminta diisi di Dapodik. Seperti itu, Bapak Ibu sahabat BPMP Provinsi Gorontalo. Jadi Ibu Ira tadi sudah dijelaskan bahwa di rapot pendidikan itu ada dimensi C, ada dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar murid dan pemetaan pendidikan bermutu, kemudian ada dimensi B, dimensi C, D, dan seterusnya dimensi E. Nah, mungkin sepengalaman Ibu Ira sebagai fasilitator, kira-kira hal apa yang sering terjadi di tiap dimensi ini? Jadi kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki oleh setiap sekolah yang ada di rapot pendidikan itu, hal-hal yang sering terjadi, Ibu. Di setiap dimensi ini sebenarnya, kalau kita lihat ya, kalau kita Bapak satuan pendidikan, kepala sekolah, guru-guru, Pemda, ini bisa terbaca sebenarnya. Nah, di sini di platform pendidikan ini kita melihatnya di dimensi. Di dimensi A merupakan mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik murid. Dimensi B adalah pemerataan pendidikan yang bermutu. Dimensi C-nya adalah kompetensi dan kinerja GTK. Kemudian dimensi D-nya mutu dan relevansi pembelajaran. Dimensi E, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini saling berkait sebenarnya Bu Silvi. Kalau kita lebih kaji ke dalam ya mengenai perencanaan berbasis data. Ini sebenarnya membantu sekolah Bu Silvi, sangat membantu sekolah. Kenapa? Karena dengan melihat saja capaian hasil belajar sebagai kualitas hasil capaian pembelajaran itu ada merupakan salah satu merupakan output dari yang akan kita capai sebenarnya. Nah, itu ada di dimensi A. Ada di dimensi A kalau kita sama-sama buka platform rapor pendidikan mutu dan relevansi belajar dan pemerataan pendidikan bermutu. Pemerataan pendidikan bermutu akan dibenahi oleh Pemda. Nah, mutu relevansi pembelajaran ini ada di Satpem. Walaupun memang mutu relevansi pembelajaran A dengan B itu memang pembenahan juga ada di Pemda, tapi khusus untuk Satpem tidak membenahi di dimensi B, tapi lebih ke mutu dan relevansi hasil belajar murid. Nah, di sini kita lihat tentang kemampuan literasinya. Ini pengetahuan dasar ya, kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Ini yang akan kita benahi. Nah, di platform rapor pendidikan, ya, di platform rapor pendidikan pada perencanaan berbasis data, ini diarahkan. Jadi sekolah sudah bisa melihat ya, kalau kita buka platform, sekolah sudah bisa melihat seperti apa mutu dan relevansi hasil belajar murid saya di sekolah ini. Dan bagaimana cara memperbaikinya, berarti kita lihat di proses. Prosesnya seperti apa lagi? Nah, di proses itu bukan langsung ke dimensi C, Bu Silvi, tapi kita lihat dimensi dimensi D-nya. Kita lihat dimensi D. Dimensi D ini mutu dan relevansi pembelajaran. Bagaimana mutu relevansi pembelajaran di sekolah itu? Oh, literasi saya bukan dibilang merah juga ya, tapi belum mencapai kompetensi minimum atau masih, kalau sekarang kan istilahnya sudah tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kenapa saya masih di sedang? Tingkatan saya masih di sedang. Karena mutu relevansi hasil belajar saya ada bermasalah. Karena ini menjadi akar masalah sebenarnya. Yaitu kualitas pembelajarannya kita lihat lagi. Apakah kualitas pembelajaran ini guru masih mengajar satu arah? Artinya di situ istilahnya ya, kalau di rapor pendidikan disorientasi, dia masih mengajar satu arah, belum mengakomodir dari pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitu juga refleksi pembelajarannya. Sehingga di sini perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kepemimpinan instruksional oleh kepala sekolah. Kepemimpinan instruksional visi misi belum dilakukan sebagai acuan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini yang lakukan pembenahan. Selanjutnya kita lihat inputnya, Bu Silvi. Nah, ini yang sangat memudahkan. Oh, ternyata pengelolaan sumber daya sekolah belum maksimal.
pemanfaatan TIK-nya belum maksimal. Nah, ini yang kita akan benahi. Sehingga kalau kita benahi dari input, proses, saya yakin dan memang kita bersama, ya kalau kita lihat ya, dari input proses otomatis bisa menghasilkan output yang capaiannya bisa yang seperti yang kita harapkan. Seperti itu. Sehingga bisa meningkatkan kualitas capaian pembelajaran peserta didik. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Andi Arkom, Kepala Sekolah SDN 22 Dungingi. Mari kita saksikan video berikut ini, Ibu Ira. Yang pertama bahwa rapor pendidikan ini memang keluarnya sudah di bulan-bulan April ya. April keluar. Indahnya perencanaan kita mulai dari Januari di tahun 2022 itu tidak bisa terdeteksi untuk kegiatan-kegiatan apa sih yang harus kita benahi di di rapor pendidikan ini. Tapi kita untuk tahun 2023 ini kan mengacunya ke 2022. Akhirnya 2022 berarti ada beberapa bulan yang memang kita menunggu apa sih hasil benahinya yang di rapor pendidikan. Sehingga ini mungkin memerlukan beberapa kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan dan harus disesuaikan dengan AKAS yang pastinya bisa terjadi pergeseran di markasnya. Untuk pergeseran ini sebagaimana penjelasan di Dinas Pendidikan bahwa kan pergeseran ini memiliki aturan. Mereka sampaikan bahwa tidak bisa sewaktu-waktu melakukan pergeseran, tetapi ada aturan yang dinas atau markas ya, di markasnya itu kapan dilakukan pergeseran, seperti itu penjelasannya. Dan setahu kami di sekolah bahwa pergeseran itu harusnya mungkin bisa dilakukan setiap bulan ada pergeseran, tapi mungkin ada aturan-aturan yang di Dinas Pendidikan atau dalam hal ini tentang ARKAS itu sendiri tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini kita kesulitan ketika akan terjadi rekon BOS. Pergeserannya belum ada, rekon itu sudah jalan. Terkait dengan pada saat melakukan rekon BOS untuk melakukan pergeseran, karena keterlambatan rapor pendidikan tadi ya yang disampaikan. Nah, sebenarnya perencanaan ini bukan berarti setiap dapat rapor pendidikan, keluar rapor pendidikan berubah lagi perencanaannya. Karena perencanaan ini sebenarnya kalau dilihat dari Renstra Kemendikbud atau Renstra daerah itu sebenarnya 5 tahun, dan data ini di ARKAS untuk melakukan pergeseran memang dinas ada aturan-aturan tersendiri, tidak setiap saat melakukan pergeseran. Karena memang terkait lagi ke perencanaan yang buruk karena berulang-ulang melakukan pergeseran. Nah, perencanaan yang baik, ya sebenarnya kalau dilihat Bu Silvi ya, untuk tidak sering melakukan pergeseran. Karena memang pergeseran sebenarnya bisa dilakukan berapa kali, tapi perubahannya hanya 1 kali. Nah, pergeseran ini sebenarnya bisa diminimalisir sekecil mungkin oleh kepala sekolah sebenarnya. Bisa diminimalisir sekecil mungkin oleh kepala sekolah. Karena perencanaan yang dibuat oleh sekolah dari tahun kemarin, perencanaan dibuat oleh tahun sekolah dengan mengacu pada ARKAS, itu sebenarnya kode-kode kegiatan itu tidak harus lakukan pergeseran sebenarnya. Misalnya kode kegiatan di pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, cantolan kode kegiatan di PTK, standar pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya pada pengembangan profesi pendidik, itu kan sudah ada di ARKAS sebenarnya dari tahun kemarin. Itu penganggarannya sebenarnya sudah ada. Nah, merubahnya itu sebenarnya tidak harus ada pergeseran, kita harus pindah ke kegiatan lainnya. Karena di sini untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, tinggal merubah kegiatan apa yang berkesesuaian untuk pengembangan literasi. Ada lagi
cantolan di Arkas yang memang sudah ada rumah-rumahnya seperti pengembangan diri terkait dengan peningkatan literasi. Itu di standar isi atau standar proses. Ini sebenarnya kan sudah ada di Arkas sebenarnya untuk sekolah-sekolah. Sudah merencanakan sebenarnya di sini. Nah, hanya kembali lagi pada bagaimana caranya sehingga kode-kode akun yang ada di Arkas ini tidak terjadi pergeseran yang signifikan menyesuaikan dengan rapot pendidikan yang sekarang. Data rapot pendidikan tahun kemarin bukan berarti tidak perlu lagi dipakai untuk sebagai acuan tahun ini. Karena datanya ini kan masih data jenuh, data yang masih bisa digunakan terus-menerus. Dan tahun ini kita melihat lagi apakah ada peningkatan atau ada penurunan di capaian literasi kegiatan-kegiatan di pengembangan kualitas pembelajaran. Dan perbaikannya dilakukan secara terus-menerus dan meminimalisir mungkin terjadinya pergeseran. Seperti itu. Jadi kita pos-poskan saja kode-kode akun dalam Arkas. Jadi di sini dibutuhkan kehati-hatian, Bu Silvi. Kehati-hatian pada saat kita merencanakan di tahap awal. Perencanaan ini di awal-awal tahun ya. Kehati-hatian ini pada saat kode akun kegiatan yang akan kita cantolan di sini digunakan bisa tidak digunakan untuk tahun sampai tahun Desember. Misalnya pengembangan pengembangan diri untuk literasi, kemudian peningkatan kualitas pengembangan diri PMM, belajar melalui PMM. Ini kan ada kode-kode kegiatan di Arkas. Nah, ini sebenarnya tidak perlu kita rubah lagi lakukan pergeseran. Hanya tinggal merubah sub-sub kegiatan yang ada di cantolan Arkas itu. Jadi otomatis pergeseran tidak perlu lagi dilakukan, tapi hanya merubah tinggal sub-sub kegiatan. Itu saya sudah bicara kemarin di Markas. Untuk tim Markas sebenarnya pergeseran tidak perlu harus ada kalau memang hanya tidak merubah kode-kode Arkasnya. Bapak Ibu sahabat BPMP, Ibu Ira, menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini. Dan dari perbincangan kita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan terus berupaya agar pendidikan ini terus maju dengan meminimalisir pekerjaan beban tambahan dari Bapak Ibu guru kepala sekolah di sekolah maupun di pemerintah daerah. Kesimpulan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan terus berupaya agar pendidikan ini terus maju dengan meminimalisir pekerjaan beban tambahan dari Bapak Ibu guru kepala sekolah di sekolah maupun di pemerintah daerah. Kami terus berharap dukungan dari Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu dari satuan pendidikan dari pemerintah daerah. Mari kita terus bekerja sama, terus bergotong royong untuk mendukung peran program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ira sudah berkenan hadir di Ponua Podcast. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, mari kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.